Berlatar belakang di kehidupan rumah tangga di Jepang, di mana ada hunian apartemen tempat orang-orang di kota ini tinggal. Salah satunya penghuninya adalah seorang wanita yang sudah berumur 34 tahun yang bernama Yamada Michiko. Dia adalah mantan dokter di salah satu puskesmas di kampung sebelah. Sebagai seorang wanita yang sudah menikah, hobinya itu nggak jauh-jauh dari wanita kebanyakan, yaitu memasak, jajan, gibahin tetangga, sama kedit baju di mamang-mamang. Selain masak, kegiatan sehari-hari Michiko pun lumayan banyak. Dari ngurus suami, ngurus anak, rebahan, tiktokan, dan kalau bosan dia pun nge-gym seminggu sekali. Di pagi ini, selagi Michiko sibuk di dapur, tiba-tiba suaminya yang terlihat sudah tua bangka pun berangkat kerja. Kita sebut aja dia Pak Soleh. Walaupun rentang usia mereka berdua sangat jauh, tapi tidak menyurutkan mereka untuk menjalani bahtera rumah tangga. Bagi Michiko, yang namanya jodoh itu kalau udah ditakdirkan bersama ya udah jalanin aja. Daripada pacaran mulu, dipakai doang kagak dikawinin, itu lebih menyakitkan. Menurut informasi dari Bapak Sutradara, Michiko dan Pak Soleh adalah pasangan suami istri yang baru aja pindah ke hunian ini. Karena Pak Soleh yang sebagai manajer di sebuah perusahaan sepak kuda dipindah tugaskan ke kota ini, dan mau nggak mau mereka pun semua pindah. Dan syukurnya hunian yang mereka tempati ini sangat baik. Dan Michiko pun menyadari kalau suaminya itu sudah tidak muda lagi. Itu membuat mereka memutuskan untuk berencana hanya punya anak satu aja. Dan hubungan intim pun dilakukan hanya 1 kali dalam sebulan. Karena untuk menghindari Michiko hamil lagi. Apapun yang sekarang Michiko rasakan, dia begitu bahagia bersama keluarga kecilnya. Apalagi kehadiran Michiko di komplek hunian ini sangat disambut baik. Sebagai orang baru, Michiko pun dengan cepat mempunyai teman sesama ibu-ibu. Dan nggak hanya itu, dengan parasnya yang masih cantik, nggak sedikit pria-pria yang menaruh perhatian terhadap dirinya, walaupun dengan tatapan mesum. Lalu di malam harinya setelah Michiko melakukan aktivitas olahraga bersama suaminya, dia pun menyempatkan diri untuk curhat ke suaminya. Baru pindah ke hunian ini, dirinya merasa aneh dengan pria-pria penghuni di sini. Karena ada beberapa pria yang selalu memperhatikan dia dengan tatapan mesum, dan itu membuat dirinya nggak nyaman. Mendengar hal itu, suaminya si Pak Soleh tidak mau ambil pusing. Baginya mungkin itu hal yang wajar karena mereka adalah penghuni baru. Kemungkinan orang-orang di luar sana hanya baru melihat Michiko di sekitar lingkungan ini. Dan Pak Soleh meminta ke Michiko untuk lebih santai menanggapinya. Singkat cerita, esok pun tiba. Di pagi yang rada mendung ini, Michiko tiba-tiba aja di daerah kesulitan. Entah bagaimana ceritanya, ada bagian dari sepedanya yang rusak. Dan kesulitan yang dialaminya itu terbantu oleh seorang pria sesama penghuni komplek ini yang secara kebetulan melihatnya. Walaupun pria ini adalah pria asing, tapi mau gimana lagi? Michiko pun membiarkan pria tersebut membantunya karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menolak kebaikan pria tersebut. Dan pada akhirnya pria tersebut bisa berhasil memperbaiki sepedanya. Dan perasaan senang pun tersirat dari wajah Michiko. Dan dia pun gak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Pria ini bernama Miyamoto yang biasa dipanggil dengan sebutan Yanto. Melihat kecantikan yang dimiliki Michiko, hatinya pun tiba-tiba aja tergerak untuk berkenalan. Apalagi di saat itu juga matanya pun gak lepas dari tubuh Michiko yang seakan meledek bijinya Yanto. Dan itu sangat disadari oleh Michiko. Tak sengaja dirinya telah menjadi pusat perhatian mata seorang pria. Lalu setibanya di hunian, selagi Michiko mengganti baju, tiba-tiba aja bel pintu berbunyi. Ternyata yang datang adalah salah satu tetangganya yang bernama Pak Tanaka, yang sempat kemarin bertemu dan menjadi bahan gibah ibu-ibu karena perilakunya yang aneh. Di sini Pak Tanaka sengaja untuk datang karena dia ingin memberikan sebuah hadiah berupa oleh-oleh, yaitu bakpia, hasil dari liburannya ke Jogja kemarin. Dan sebagai bentuk perkenalannya dengan penghuni baru. Tapi kebaikannya itu malah disalahpahami oleh Michiko yang merasa kalau ada sesuatu di balik pemberiannya itu. Walaupun itu sangat berlebihan, tapi bagi Michiko dia harus tetap berhati-hati dengan orang asing. Singkat cerita, esok pun tiba. Setelah pekerjaan rumahnya beres semua, kali ini dia akan pergi ke kelurahan untuk mengurus surat-surat perpindahannya. Tapi selagi dia menunggu lift yang akan membawanya ke bawah lobi, tiba-tiba aja si Yanto, pria yang waktu lalu menolongnya itu, menyapanya. Dimana saat ini atas kebaikannya si Yanto, Michiko merasakan kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah orang baik. Dan dia pun gak segan-segan untuk mengobrol.
Selagi di dalam lift, obrolan hangat pun terjadi, di mana saat ini Yanto tiba-tiba aja membuka diri. Kalau dia baru aja putus dengan pacarnya, gara-gara Yanto nggak pernah kasih uang jajan. Dari kejadian yang dialaminya, itu membuatnya menjadi kesepian dan sangat membutuhkan orang untuk sekedar berbicara atau curhat. Mendengar itu, Michiko jadi iba atas apa yang dialami si Yanto, dan tiba-tiba aja Yanto memberanikan diri untuk mengajak Michiko minum bersama, sekedar untuk menemaninya di kala hatinya sepi. Dan ajakan tersebut itu membuat Michiko terkejut. Bisa-bisanya Yanto yang baru kenal sudah berani mengajaknya. Michiko tiba-tiba dihadapkan dengan dilema. Satu sisi harus menemani orang yang sudah menolongnya, dan di sisi lain dia harus ke kelurahan. Dan pada akhirnya ajakan tersebut bukanlah yang Michiko kira. Lalu beberapa jam kemudian, Michiko yang masih merasa tertipu oleh si Yanto, tiba-tiba aja didatangi oleh si Patanaka, yang entah dari mana dia memiliki bukti di tangannya, yang jelas-jelas itu adalah perbuatannya dengan si Yanto. Walaupun Michiko sempat berpura-pura tidak tahu dengan bukti yang diberikan oleh Pak Tanaka, tapi raut wajahnya seakan Michiko mengakui kalau rekaman suara yang didengarnya itu adalah dia. Dan Pak Tanaka tidak menyangka atas perbuatan Michiko. Yang di mata Pak Tanaka, Michiko adalah seorang wanita baik-baik, sekaligus wanita yang sudah bersuami. Tapi kenyataannya berbeda. Michiko malah dengan gampangnya main kuda-kudaan bersama Yanto. Perbuatan itu sangat membuat Pak Tanaka kecewa. Dia bukan seperti Yanto yang suka engasan, dan gak mungkin Pak Tanaka melakukan itu. Tapi dia akan memintanya esok hari. Sekarang dia cuma pengen pakai mulut aja. Goblok, kirain gue Pak Tanaka orang baik, ternyata masih aja kayak setan kayak Yanto. Dan sekali lagi Michiko terus berpura-pura dan gak ngerti apa yang dibicarakan oleh Pak Tanaka. Tapi Pak Tanaka pun gak kehilangan akal. Dia akan kembali lagi ketika suaminya Michiko ada di rumah. Dan hal itu sangat tidak diinginkan Michiko, karena dengan bukti yang dimiliki oleh Pak Tanaka, maka suaminya akan tahu dan rumah tangganya akan hancur. Dan dengan berat hati, akhirnya Michiko menuruti keinginan Pak Tanaka di bawah ancaman bukti rekaman itu. Michiko merasa lega karena sudah melewatinya. Dan dalam pemikirannya dapat dipastikan Pak Tanaka akan kembali lagi. Itu aki-aki tua bangka akan dengan mudahnya memanfaatkan situasi dengan bukti yang dia punya. Dan dugaan Michiko selama ini benar. Dari awal Pak Tanaka dan si Yanto sudah mengincarnya, karena dari tatapan mereka terlihat jelas kalau Michiko akan menjadi korban nafsu tetangganya. Lalu singkat cerita, atas kejadian yang menimpanya, Michiko dihantui oleh keresahan yang dibuat oleh kedua tetangganya itu. Dan saat ini, dia pun mengalami dilema, bingung harus bagaimana. Bisa aja Michiko lapor ke pihak berwajib, tapi hal itu akan membuat suaminya tahu, dan kemungkinan yang akan terjadi adalah rumahnya bakal hancur. Selagi Michiko memikirkan nasibnya, nggak lama kemudian ponselnya berdering. Ada panggilan telepon dari Pak Tanaka. Dan entah dari mana lagi-lagi Pak Tanaka tahu kegiatan Michiko hari ini. Di mana Michiko yang habis dari belanja di Indomaret, dalam perjalanan nanti pulang, dia diminta Pak Tanaka untuk pergi ke sebuah motel. Karena dia sudah menunggunya di sana. Dan dalam pikiran Michiko sudah terbayang apa yang nanti Pak Tanaka dan si Yanto lakukan terhadapnya. Dan benar aja ternyata sudah ada Pak Tanaka dan si Yanto yang sudah menunggu. Dan di sini terungkap bahwa atas bantuan dari si Yanto dan Pak Sutradara, akhirnya Pak Tanaka yang bujang lapuk bisa merasakan pelukan seorang wanita. Meskipun dengan cara yang tidak baik, merusak kehidupan rumah tangga Michiko. Setelah kejadian yang dialaminya itu, keresahan Michiko semakin menjadi. Saat ini dia menjadi bulan-bulanan nafsu bejatnya si Pak Tanaka dan si Yanto. Gak tahu lagi harus bagaimana lagi menghadapi tetangganya itu. Yang dimana di sini Michiko seakan terperangkap oleh bukti yang mereka miliki sebagai bahan ancaman agar Michiko mau menuruti keinginan Pak Tanaka dan si Yanto. Kapanpun dimanapun Michiko harus siap melayani Pak Tanaka dan si Yanto. Dan pada akhirnya Michiko jadi terbiasa dengan kehidupannya di sini, di mana keresahan yang selama ini menghantuinya seakan pergi begitu aja. Menganggap hidupnya tidak ada yang berubah, semua terasa biasa. Walaupun di balik ini semua ada perbuatan yang tidak seharusnya dia jalani. Dan pada akhirnya Michiko bergabung dan menikmati permainan di mana suaminya nggak tahu.